FC Bayer didirikan pada tahun 1900 oleh 11 pemain sepak bola yang dipimpin oleh Franz John. Meskipun Bayer memenangkan kejuaraan nasional pertamanya pada tahun 1932, klub tersebut tidak dipilih untuk Bundesliga pada awal tahun 1963. Klub memiliki periode yang sukses terbesar di tengah tahun 1970-an di bawah kapten dari Franz Beckenbauer, memenangkan Piala Champions 3 kali berturut-turut dari tahun 1974 hingga 76. Secara keseluruhan Bayer telah mencapai 11 final Piala Champions, yang terakhir memenangkan gelar ke-6 mereka pada tahun 2020 sebagai bagian dari treble benua. Bayer juga telah memenangkan 1 Piala UEFA, 1 Piala Winners UEFA, 2 Piala Super UEFA, 2 Piala Interkontinental dan 2 Piala Dunia antar klub FIFA, membuatnya menjadi salah satu klub Eropa yang paling sukses di dunia. Sejak pembentukan Bundesliga, Bayer telah menjadi klub yang dominan dalam sepak bola Jerman dengan 33 gelar dan telah memenangkan 11 dari 14 gelar terakhir. Mereka memiliki persaingan lokal tradisional dengan TSV 1860 Munchen dan FC Nuremberg, serta persaingan kontemporer dengan Borussia Dortmund. Setelah pertikaian antara manajemen klub dan pemain dari MTV 1879 Munchen di Bargisella di Schwabing, 11 pemain memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk klub sendiri di bawah manajemen Franz John pada tanggal 27 Februari tahun 1900. Nama yang dipilih untuk klub yang baru adalah FC Bayer Munchen. Ini adalah awal dari cerita sukses yang unik. Kemenangan pada tahun 1932 di Nuremberg pada final melawan Eintracht Frankfurt adalah kemenangan pertama dari total 20 gelar kemenangan. FC Bayer Munchen tidak ikut serta saat Bundesliga dibentuk. Namun pada tahun 1965 klub ini dipromosikan dan menjadi nomor 3 pada musim berikutnya dan sejak saat itu menjadi anggota tetap di Bundesliga, memenangkan 28 gelar kemenangan Bundesliga dan menempatkan klub ini di urutan utama dari Bundesliga. Sejauh ini FC Bayer Munchen adalah klub tersukses. 100 tahun pertama Bayer Munchen, sejarah dan kisah suksesnya dimulai dan diakhiri dengan nama Franz. Apakah ini suatu kebetulan bahwa Franz John yang mendirikan FC Bayer dan sahabat kemudian dengan Franz yang berbeda? Kali ini Franz Beckenbauer yang memimpin Bayer Munchen menjadi klub yang disegani dan ideal dengan setumpuk gelar di belakangnya pada abad yang baru sebagai presidennya. Banyak hal yang membedakan masa dulu dan sekarang. Franz John mendirikan dan membangun Bayer dari nol dan cukup senang dengan hasil kemenangan 7-1 Bayer dalam pertandingan pertamanya melawan tim sebelumnya MTV 1879. Pada tahun-tahun setelah perang Bayer memenangkan beberapa kompetisi regional sebelum memenangkan kejuaraan Jerman Selatan pertamanya pada tahun 1926. Ini sebuah pencapaian yang terulang 2 tahun kemudian. Gelar nasional pertamanya diperoleh pada tahun 1932 ketika pelatih Richard Little Dombey Cohn memimpin tim ke kejuaraan Jerman dengan mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-0 di final. Bangkitnya Adolf Hitler ke tampuk kekuasaan mengakhiri perkembangan Bayer secara tiba-tiba. Presiden klub Kurt Landauer dan sang pelatih keduanya adalah orang Yahudi dan meninggalkan negara itu. Banyak orang lain di klub juga dibersihkan. Bayer diejek sebagai klub Yahudi sementara rival lokalnya TSV 1860 Munich mendapatkan banyak dukungan. Joseph Sauter yang dilantik pada tahun 1943 merupakan satu-satunya anggota NSDAP sebagai presiden. Setelah pertandingan persahabatan di Swiss, beberapa pemain Bayer menyapa Landauer yang menjadi penonton, dan klub terus mengalami diskriminasi. Bayer juga terpengaruh oleh keputusan bahwa pemain sepak bola harus menjadi amatir penuh lagi, yang menyebabkan kepindahan penyerang tengah muda berbakat Oskar Rohr ke Swiss. Pada tahun-tahun berikutnya, Bayer tidak dapat mempertahankan perannya sebagai penantang gelar nasional, dan malah mencapai hasil papan tengah di liga regionalnya. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Bayer menjadi anggota Oberliga Süd, Konferensi Selatan divisi pertama Jerman yang saat itu terbagi menjadi 5 bagian. Bayer berjuang merekrut dan memecat 13 pelatih antara tahun 1945 dan 63. Landauer kembali dari pengasingan pada tahun 1947 dan sekali lagi diangkat sebagai presiden klub. Masa jabatan berlangsung hingga tahun 1951.
Dia tetap sebagai presiden klub dengan akumulasi masa jabatan terlama. Landauer telah dianggap sebagai penemu Bayer sebagai klub profesional dan ingatannya ditegakkan oleh Ultras Sikeria Bayer. Pada tahun 1955 klub tersebut terdegradasi tetapi kembali ke Oberliga pada musim berikutnya dan memenangkan Piala DFB Pokal untuk pertama kalinya, mengalahkan Fortuna Düsseldorf 1-0 di final. Klub berjuang secara finansial bagaimanapun hampir bangkrut pada akhir 50-an. Produsen menggulingkan Presiden Reid Langer yang kemudian dihukum karena penyimpangan keuangan, digulingkan dalam pemilihan tahun 1958 oleh industrialis Roland Endler. Dia memberikan stabilitas keuangan untuk klub. Di bawah pemerintahannya Bayer mengalami tahun-tahun terbaiknya di Oberliga. Endler tidak lagi menjadi kandidat pada tahun 1962 ketika Wilhelm Nedeker yang menjadi kaya setelah ledakan konstruksi pasca perang, menggantikannya. Pada tahun 1963 Oberligas di Jerman dikonsolidasikan menjadi satu Liga Nasional Bundesliga, 5 tim dari Oberliga South diterima. Kunci lolos ke Bundesliga adalah akumulasi rekor 12 tahun terakhir, di mana Bayer hanya menjadi klub peringkat 6. Selain itu rival lokal TSV 1860 Munich peringkat ke-7 adalah juara musim Oberliga Süd terakhir dan diberi preferensi berdasarkan pencapaian ini. Setelah protes awal dari Bayer atas dugaan penganiayaan tetap tidak membuahkan hasil, Presiden Nedeker menjawab tantangan tersebut dan mempekerjakan Zlatko Čečkovský, yang pada tahun 1962 memimpin FC Köln ke kejuaraan nasional. Menerjunkan tim dengan talenta muda seperti Franz Beckenbauer, Gerd Müller dan Sepp Maier yang kemudian secara kolektif disebut sebagai Poros, mereka mencapai promosi ke Bundesliga pada tahun 1965. Allianz Arena adalah stadion sepak bola yang terletak di distrik Frontmaning di sebelah utara kota Munchen. Dibuka pada tanggal 30 Mei tahun 2005 dengan pertandingan persahabatan antara TSV 1860 Munchen dan FC Nuremberg. Stadion ini merupakan tempat pertandingan pembukaan Piala Dunia tahun 2006. Setelah selesai dibangun stadion ini menggantikan Stadion Olimpiade Munchen sebagai stadion kandang bagi TSV 1860 Munchen dan Bayern Munchen. Stadion supermodern ini dirancang oleh firma arsitektur Swiss, Herzog dan de Meuron dan berkapasitas 66.000 tempat duduk untuk pertandingan internasional. Lapisan bagian luar tersusun dari 1,056 panel berbentuk belah ketupat, yang masing-masing dapat diterangi dalam warna yang berbeda-beda sehingga terlihat seperti suatu pola yang bergerak. Pada awalnya stadion ini merupakan patungan dari dua tim sepak bola asal kota Munchen. Tapi pada tahun 2010 Bayern Munchen membeli penuh hak atas Allianz Arena, setelah TSV 1860 Munchen mengalami masalah keuangan dan tidak lagi sanggup untuk menutup utang pembangunan.